Selanjutnya ada istilah kardinalitas. Kardinalitas itu intinya adalah berapa banyak elemen di dalam himpunan, dan itu bisa dihitung ya karena elemennya jelas angkanya ya karena diskrit ya. Jadi himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen yang berbeda dan n-nya adalah bilangan bulat tak negatif ya. Sebaliknya himpunan tersebut dikatakan tak berhingga. Jadi ini kalau berhingga intinya bisa diketahui ya berapa ujungnya. Kemudian kalau tak berhingga itu misalnya seperti himpunan Z, himpunan bilangan bulat itu kan dari min tak hingga sampai tak hingga, itu kan isinya tak berhingga, maka itu infinite set. Nah, kardinalitas itu adalah jumlah elemen di dalam himpunan A, maka itu disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, N dalam kurung A, atau ini seperti tanda mutlak ya, garis di antara garis lurus A. Contoh, misalnya B ini adalah, himpunan B adalah X, di mana X-nya merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, ini kita list nih. Bilangan prima yang lebih kecil dari 20 ada ini, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai 19. Kita hitung, ada berapa banyak elemen di dalam himpunan B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kardinal dari himpunan B adalah sama dengan 8. Gitu ya. Himpunan T, kucing A Amir 10 paku. Ini kan tidak terlihat ininya ya, sifatnya ya. Apapun bisa masuk dalam himpunan, tergantung kebutuhan. Nah, misalnya ini ada berapa kardinalnya, ada berapa banyaknya elemen. Kardinalnya berapa? Kita hitung saja yang dipisah oleh koma. Kucing 1, A 2, Amir 3, 10, 4 ya, elemen keempat, kemudian paku kelima. Maka isinya 5. Nah, beda lagi kalau dengan yang ini. A, himpunan A, isinya adalah A, himpunan A, yang ini himpunan dari himpunan A. Bisa jadi seperti ini ya, ada elemen seperti ini. Maka kita menghitungnya, itu adalah yang dipisahkan oleh koma yang pada umumnya. Berarti ini ada 3 kardinal. Banyaknya ada 3. Kemudian himpunan bilangan real itu tak hingga. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Untuk yang R, nah, misalnya yang ini. Nah, ini ada berapa kardinalnya? Kita lihat yang dipisahkan oleh koma yang utama. 1, 2. Nah, ini segini dianggap satu kesatuan. Berarti ini 3, 4. Ya, A, C-nya ini dianggap satu kesatuan. Satu elemen. Ya. Jadi untuk kardinal dari R ini sama dengan 4. Kemudian ada juga istilah himpunan kosong. Himpunan kosong berarti tidak punya satu elemen pun. Kemudian kita buat notasinya, kita buat simbolnya. Simbolnya bisa O dicoret, bisa juga tanda kurung kurawal tanpa isi. Ya. Jadi kalau himpunan kosong ini pasti kardinalnya adalah 0. Ya, empty set. Contoh. Misalnya ini, X di mana X-nya kurang dari X. Kan tidak mungkin ada ya, 1 kurang dari 1, nggak mungkin. 2 kurang dari 2 tidak mungkin. Adanya kurang dari sama dengan. 2 kurang dari sama dengan 2. Gitu, itu boleh. Tapi karena ini X kurang dari X ini nggak ada nih. Dia kurang dari dirinya sendiri kan tidak ada. Maka himpunan E ini kardinalnya adalah 0. Contoh lainnya P misalnya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ini adalah himpunan orang-orang Indonesia yang pernah ke bulan. Karena belum pernah ada, sepertinya ya, yang kita tahu belum ada, maka kardinalnya adalah sama dengan 0. Perhatikan bahwa kalau ada himpunan kosong di dalam himpunan, ini berarti segini ini bukan himpunan kosong, tapi dia himpunan yang punya satu elemen, yaitu himpunan kosong. Gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini himpunan yang isinya adalah himpunan kosong dan himpunan dari himpunan kosong. Nah, maka ini terdiri dari 2 elemen kardinalnya. Selanjutnya ada istilah himpunan bagian atau subset. Subset itu yang di dalam A subset B. Ini ya, tandanya seperti ini, ada tanda garis di bawahnya ya. A subset B. Nah, ini di sini berarti A-nya itu ada di dalam himpunan B. Seluruh elemen A itu juga termasuk elemen di B. Maka itu disebut subset, ya.
jika setiap elemen, semua elemen A itu merupakan elemen dari B, maka dia adalah subset. Sedangkan B dikatakan superset ya, kebalikannya. Kita kenalkan istilah subsetnya saja yang akan banyak kita gunakan ya. Contoh 1, 2, 3 dia subset dari 1, 2, 3, 4, 5. Jelas karena semua ini ada di dalam sini. Ini juga sama. Ya karena sama kan boleh sama dengan ya. Ini tanda garis di bawahnya itu seperti sama dengan. Nah ini bilangan natural number yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Min sekian, min 1, min 2, min 2, min 1, 0 dan seterusnya. Ya, bilangan bulat dia subset dari bilangan bulat dan bilangan bulat subset dari bilangan real adalah subset dari bilangan kompleks. Kemudian contoh yang bukan subset seperti ini. A-nya adalah PQR, B-nya adalah MPQTU. Kenapa dia bukan subset? Karena di himpunan A ini ada elemen R yang di himpunan B-nya nggak ada nih. Berarti bukan merupakan subset ya. Nah ini jadi bukan subset itu simbolnya subset dicoret. Karena R elemen A tapi R-nya bukan elemen dari himpunan B. Maka dia bukan subset. Ya, jadi ada teorema bahwa kalau misalnya ada subset, dia pasti subset dari dirinya sendiri atau subset dari himpunan kosong. Gitu ya. Kalau yang subset dari dirinya sendiri dan himpunan kosong ini disebutnya improper subset atau himpunan bagian tak sebenarnya, tak kasat mata gitu ya. Jadi tidak terlihat oleh mata bahwa A itu adalah subset dari A lagi, kan tidak terlihat ya. Himpunan kosong adalah subset dari A. Ini yang disebut improper subset. Sedangkan proper subset itu contohnya yang seperti tadi, proper subset itu. Yang ini ya. Contoh yang 1, 2, 3 itu masuk ke 1, 2, 3, 4, 5 yang terlihat oleh mata. Itu disebut improper subset. Proper subset. Himpunan bagian sebenarnya. Ada istilah himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu apa? Intinya adalah elemennya isinya adalah sama. Contoh yang A, jika A-nya sama dengan contoh 1. Ini ya, jadi definisinya ini ya, A subset B dan B juga subset A. Intinya isi dari himpunan itu, elemen-elemennya semuanya sama. A sama dengan 0,1, B adalah ini, persamaan ini. Maka A sama dengan B, jelas ya. Ya, jadi penjelasannya seperti ini. Ini himpunan sama. Jadi kalau saya punya himpunan A, itu adalah isinya 0 dan 1. Sedangkan himpunan B, itu isinya adalah persamaan seperti ini. X dimana X kurang dari 1 ya. X dimana persamaan ini sama dengan 0. Nah, kalau ini kan udah jelas ya, isinya adalah 0 dan 1. Yang ini juga sama nggak? Isinya 0 dan 1. Ya, kita lihat aja dari syaratnya. Ini, kalau kita kerjakan, kan berarti yang membuat 0 itu apa aja? Ketika X-nya sama dengan 0, dan ketika X-nya X-1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Jadi sama. Ya, isinya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Maka A dan B ini adalah himpunan yang sama. Notasinya adalah A sama dengan B. Menggunakan tanda sama dengan. Nah, contoh lainnya ini ya. Jika A-nya 3, 5, 8, 5, contoh yang nomor 2, sedangkan B-nya 5, 3, 8. Maka ini disebut juga sama dengan. Karena kita tidak memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan elemen yang berulang. A dan B yang contoh 3 ini tidak sama dengan. Kenapa? Karena di B-nya dia tidak mengandung elemen 5. Ini yang perlu diperhatikan ya. Pertama, urutan elemen tidak penting ya. Ini intinya sama semua nih. Kemudian pengulangan elemen juga tidak pengaruh ya.
Jadi ini 3, 4, 4, 2, 3. Ini kan 3-nya 2 kali, 4-nya juga 2 kali. Ini akan tetap sama dengan 3, 2, 4. Jadi yang 2 kali itu tidak berpengaruh ya, dianggapnya tetap 1. Nah ini aksioma jelas ya, kalau ada dia sama dengan dirinya sendiri, kemudian bisa dibolak-balik, A sama dengan B, B sama dengan A, kemudian yang C, A sama dengan B, B sama dengan C, pasti A-nya akan sama dengan C.